Yeremia pasal 45, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Kalau kita ingat pembacaan Yeremia 36 sebelumnya, di mana di situ Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk mengambil kitab gulungan, menulis di dalamnya segala perkataan yang Tuhan akan firmankan mengenai Israel kepada Yeremia. Mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa yang dikatakan di Yeremia 36 ayat 2, di situ 2, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai pada waktu ini. Nah, pada waktu ini adalah zaman Yoyakim. Di ayat 1-nya ditulis dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Jadi di situ dikatakan kenapa Tuhan menyuruh Yeremia untuk menuliskan menuliskan segala firman-Nya itu, segala apa yang akan dia sampaikan kepada Yeremia di dalam kitab gulungan, supaya di situ di ayat 3 dikatakan mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Nah, jadi ada tujuan daripada Tuhan kenapa meminta kepada Yeremia untuk menuliskan semua perkataan yang dia akan sampaikan. Dituliskan kenapa? Supaya kita nggak lupa. Karena kan kadang kalau nggak ada yang tertulis bisa jadi lupa. Nah, jadi ini yang Tuhan perintahkan, dan ayat 4 dituliskan di sini. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, Yeremia mengambil Baruk yang dia percayai untuk menuliskan segala perkataan yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, dan Yeremia memperkatakan langsung juga dari mulutnya yang diterima Baruk bin Neria untuk dituliskan langsung segala perkataan yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ini untuk mengingatkan kita kenapa ditulis di sini di ayat 1 bagaimana firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Nah, kalau kita ingat sesudah itu satu kali Yeremia memberikan perintah kepada Baruk karena dia tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, dia berhalangan, jadi dia meminta kepada Baruk untuk pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan yang telah dia tuliskan tadi itu ke dalam gulungan buku, ke dalam gulungan kitab yang Baruk sendiri tuliskan langsung dari mulut Yeremia untuk dibacakan, untuk pergi ke rumah Tuhan membacakan perkataan-perkataan Tuhan itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya. Dan Baruk mengikuti, Baruk taat sekali kepada Yeremia, dia pergi melakukan itu, dia bacakan di depan semua orang Yehuda, dan saat itu banyak yang mendengar firman Tuhan dari kitab itu, termasuk Mikaya bin Gemaria bin Safan. Itu ayat yang ke-11 di Yeremia 36. Dengan ada pemuka-pemuka yang lain di situ, ada Panitra Elisana, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor,
Gemaria bin Safan, Sedeke bin Hananya, dan semua pemuka lain. Nah, hal itu di ayat 13 dikatakan, lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Nah, kemudian mereka memanggil Baruk. Kalau kita ingat, ini flashback di Yeremia 36, bagaimana Baruk, kisah Baruk di situ dituliskan paling panjang di Yeremia 36. Karena Baruk enggak dituliskan banyak-banyak di Alkitab, cuman di beberapa pasal di kitab Yeremia. Nah, dia sesudah itu para pemimpin menyuruh Yehudi bin Netaya kepada Baruk untuk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Mereka meminta Baruk untuk membawa gulungan kitab yang sudah dibaca, dan mereka minta lagi untuk bacakan. Nah, setelah mereka semua mendengar itu, apa yang Tuhan firmankan di dalam gulungan yang dibaca kembali oleh Baruk. Jadi sudah 2 kali nih Baruk membacakannya ya. Mereka segera terkejut, dan minta, mereka berkata bahwa kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Jadi para pemimpin ini mau untuk memberitahukan kepada raja setelah mendengar apa isi perintah Tuhan di dalam gulungan yang dituliskan Baruk itu. Nah, mereka bertanya kepada Baruk, gimana caranya kamu menuliskan segala perkataan ini? Dan Baruk pun menjawab bagaimana segala perkataan itu yang dia tuliskan didapat langsung dari mulut Yeremia, di mana Tuhan sendiri yang menaruhnya ke dalam mulut Yeremia. Dan saat itu mereka menyuruh Baruk dan Yeremia untuk pergi bersembunyi supaya tidak ada yang mengetahui di mana tempat mereka, karena mereka tahu ini apa yang dituliskan ini sangat pastinya membuat marah bangsa Israel. Nah, sesudah itu mereka menghadap raja, mereka memberitahukan segala perkataan Tuhan melalui Yeremia itu yang dituliskan Baruk kepada raja, dan raja pun menyuruh untuk mengambil gulungan itu dan meminta untuk dibacakan. Nah, kalau kita ingat, sesudah itu Raja Yoyakim saat itu membakar setiap 3-4 lajur, dia baca, dia koyak-koyakkan tulisan itu dengan pisau raut, dilemparkan ke dalam api. Semua yang telah dituliskan oleh Baruk dengan setia, dengan pastinya banyak waktu yang dipakai oleh Baruk untuk menulis ya. Kalau kita sekarang ini cepat sekali ketik-ketik, tetapi Baruk dulu masih pakai tangan, masih celup-celupkan itu alat penulisnya di dalam tinta. Pastinya sangat banyak waktu yang dipakai oleh Baruk saat itu menuliskan apa yang Yeremia sampaikan, dan semuanya habis dibakar oleh Raja Yoyakim. Dan sesudahnya, setelah disampaikan di situ, raja membakar gulungan berisi perkataan yang dituliskan oleh Baruk itu. Tuhan berfirman kembali kepada Yeremia di Yeremia 36 ayat 28. Tuhan berkata, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Nah, ada perintah Tuhan lagi untuk menuliskan ulang. Dan siapa yang nulis? Ayat 32. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Baruk sang juru tulis harus nulis ulang semua perkataan Tuhan lewat Yeremia. Coba lihat dalam diri kita sendiri. Apakah saat terjadi situasi itu kita disuruh tulis ulang? Aduh, udah berpikir capeknya, repotnya. Tapi Baruk dengan taat dan setia, dia ambil kembali, dia terima gulungan yang diberikan oleh Yeremia, dan dia tulis ulang segala perkataan Tuhan melalui Yeremia yang semuanya sudah dibakar habis oleh Raja Yoyakim. Nah, ini untuk mengingatkan kita siapa Baruk, apa yang dilakukan Baruk.
semua peringatan-peringatan Tuhan yang dituliskan dan mereka bacakan tidak didengar oleh orang Yehuda. Ini masih pemerintahan Yoyakim, dan selanjutnya yang kita baca kemarin-kemarin itu sudah pemerintahan Sedekia. Mereka tidak taat, mereka menolak untuk mendengar apa perintah Tuhan dan tetap mengikuti kata hati mereka pergi ke Mesir. Dan termasuk di dalamnya Yeremia dan Baruk bin Neria dipaksa untuk ikut ke Mesir. Nah, ini kita lanjut. Yeremia 45 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Jadi mungkin di sini ya dia melihat dirinya, aduh Kak, ini aku celaka, kenapa Tuhan menambahkan dukaku ini kepada penderitaanku. Kita nggak tahu, mungkin ini sempat keluar dari mulut Baruk yang berkeluh kesah setelah dibawa ke Mesir, sudah nuliskan 2 kali perintah-perintah Tuhan, tetapi kok akhirnya tetap juga dia pergi ke Mesir bersama dengan orang-orang Yehuda, pemimpin Yehuda yang memilih untuk memaksa mereka untuk ikut. Nah, Yeremia datang memberikan penghiburan kepada Baruk. Tuhan yang memberikan firman itu kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Baruk. Ayat 4. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Jadi ini maksudnya untuk bangsa Yehuda yang tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ada malapetaka atas segala makhluk yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kepada orang yang setia, kepada orang yang dengar-dengaran, kepada orang yang taat saja melakukan perintah Tuhan, sekalipun berat, sekalipun susah, Baruk pasti tidak mudah untuk menulis ulang apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yeremia. Dia bisa gedumel di dalam hati, marah-marah. Aduh, kenapa sih aku lagi yang harus tuliskan ini kedua kalinya semua firman Tuhan lewat Yeremia. Ya sekalipun sesudahnya ya dia ada keluh kesah, tetapi tentang dirinya sendiri yang merasa menderita, ikut dibawa ke Mesir. Pastinya nggak nyaman, hidup di antara orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi janji Tuhan kepadanya, kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Wow, ada jarahan di segala tempat kemana dia pergi. Baruk dijanji oleh Tuhan, kemanapun dia pergi, nyawanya diberikan sebagai jarahan. Maksudnya di sini, dia kemanapun pergi tidak akan diapa-apakan orang. Kemanapun dia pergi dia tidak akan dibunuh orang. Kemanapun dia pergi nyawanya sebagai jarahan di segala tempat di mana dia pergi. Yang paling utama, yang paling penting dalam hidup ini adalah nyawa kita. Kita bisa punya segala sesuatu, semua yang ada di dunia kita bisa punya. Tetapi apa artinya semua itu? Kekayaan, kehormatan, puji-pujian kalau kita sudah kehilangan nyawa. Dan ini janji Tuhan kepada Baruk. Kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan. Nyawa kita. Baik kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini yang masih memberikan nyawa kita sebagai jarahan di segala tempat kemana kita pergi. Baik kita menuruti teladan Baruk, teladan kesetiaan, teladan kemurahan hati untuk memberikan waktunya, memberikan energinya, tenaganya untuk menuliskan perintah Tuhan lewat Yeremia. Apakah yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini? Mungkin gak sesusah Baruk nuliskan ulang. Mungkin hanya hal-hal kecil yang Tuhan minta kepada kita untuk kerjakan hari ini.
lakukan dengan taat dan setia. Dan kita percaya ada jarahan-jarahan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Salam kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.